Halo semuanya, perkenalkan nama saya Igusti Agung Putrodiva Pranata, nomor absen 6 dari kelas 12 MIPA 5. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi turunan. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih yang dimaksud dengan turunan tersebut. Nah, dalam matematika, turunan atau derivatif dari sebuah fungsi adalah cara mengukur sensitivitas perubahan nilai fungsi terhadap perubahan pada nilai variabelnya. Sebagai contoh, turunan dari posisi sebuah benda bergerak terhadap waktu mengukur kecepatan benda yang bergerak ketika waktu berjalan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, contoh yang kita dapat ambil mengenai aplikasi turunan ini adalah ketika seorang anak yang sedang mengayuh sepeda dengan kecepatan tertentu, maka akan timbul percepatan. Dari awalnya dia diam, lalu dia mengayuh sepeda, sehingga menimbulkan percepatan. Dari awalnya kecepatannya 0 ms menjadi 2 ms atau sekian. Maka dari itu, salah satu contohnya adalah seorang anak yang sedang mengayuh sepeda atau bermain sepeda. Penerapan konsep aplikasi turunan dalam kehidupan sehari-hari contohnya tidak itu saja. Namun, aplikasi turunan fungsi ini juga berfungsi sebagai yang pertama, menentukan jarak optimal antara tempat duduk dan layar bioskop. Yang kedua, yaitu menentukan papan terpendek untuk menopang pagar atau sejenisnya. Yang ketiga, yaitu mencari kemiringan grafik yang bersinggung dengan garis lurus di suatu titik. Yang keempat, yaitu memperkirakan puncak arus mudik lebaran sehingga bisa mengantisipasi terjadinya kemacetan. Yang kelima, yaitu memperkirakan waktu optimal untuk produksi suatu barang sehingga bisa mendapatkan penjualan yang lebih optimal. Dan yang keenam, yaitu memperkirakan suhu terendah dan suhu tertinggi di negara 4 musim. Tidak hanya itu, aplikasi turunan juga dapat menentukan titik tertinggi atau titik terendah dari suatu bangunan. Serta aplikasi turunan ini juga dapat digunakan untuk menganalisis keuangan. Dalam matematika, turunan tersebut terdapat juga yang namanya turunan fungsi trigonometri. Nah, contohnya seperti fx sama dengan sin x, maka turunan dari sin x-nya adalah f adsen x sama dengan cos x. Nah, tidak hanya itu, contohnya juga terdapat banyak seperti sin, cos, tan, kotangen, sekan, dan kosekan. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada layar di sini. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh soal serta pembahasannya mengenai materi aplikasi turunan. Baiklah, simaklah video berikut ini. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai contoh soal dan juga pembahasan mengenai materi aplikasi turunan. Baik, kita mulai saja dari soal yang pertama, yaitu turunan pertama dari fungsi fx sama dengan sin pangkat 3 2x plus 5 adalah. Nah, pada soal diketahui bahwa fungsi fx yaitu sin pangkat 3 2x plus 5. Kemudian, pada soal ditanya turunan pertama dari fungsi tersebut. Selanjutnya, kita menuju pembahasan. Sebelum menuju pembahasan, kita lihat dulu fungsi fx tersebut yang berbentuk
sin pangkat 3 2x plus 5, yang dimana fungsi ini berbentuk sama seperti sifat pada fungsi turunan, yaitu apabila fungsi turunan fx sama dengan sin pangkat n dalam kurung gx, maka turunannya menjadi f adsen x sama dengan n dikali g adsen x sin pangkat n min 1 dalam kurung gx cos dalam kurung gx. Jadi, untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka kita dapat menggunakan sifat turunan yang saya sudah jelaskan tadi, yaitu f adsen x sama dengan n dikali g adsen x sin pangkat n min 1 dalam kurung gx cos dalam kurung gx. Nah, dengan demikian kita dapatkan f x sama dengan sin pangkat 3 2x plus 5. Nah, langkah pertama kita harus turunkan fx ini menjadi f adsen x. Nah, dengan menggunakan sifat yang di atasnya, yaitu didapatkan f adsen x sama dengan 3 dikali 2 sin kuadrat 2x plus 5 cos 2x plus 5. Nah, angka 3 ini didapatkan dari n, yang dimana n ini adalah pangkat dari sin tersebut. Kemudian 2 ini didapatkan dari g adsen x, yang dimana g adsen x itu merupakan turunan dari gx, yang dimana gx itu adalah 2x plus 5. Terus 2x plus 5 ini turunannya 2, karena 2x jika diturunkan menjadi 2 dan 5 diturunkan akan menjadi 0. Maka turunan dari 2x plus 5 adalah 2. Kemudian sin kuadrat. Nah, sesuai dengan sifat yang tadi, sin n min 1, yang dimana awalnya sin pangkat 3 menjadi sin kuadrat karena dikurangi dengan 1. Lalu 2x plus 5 cos 2x plus 5 sesuai juga dengan rumus yang tadi, yaitu cos gx. Lalu kita kalikan saja, 3 dikali 2 sama dengan 6. Lalu didapat hasilnya 6 sin kuadrat 2x plus 5 cos 2x plus 5. Lalu di sini saya akan melanjutkan mengenai soal nomor 2, yaitu suatu proyek pembangunan rumah dapat diselesaikan dalam X hari dengan biaya proyek 5x min 1000 ditambah 110 per X 100.000 rupiah dalam sehari. Agar biaya proyek minimum, maka proyek tersebut diselesaikan dalam berapa hari. Nah, pada soal sudah diketahui bahwa pembangunan rumah tersebut diselesaikan dalam waktu X hari. Kemudian, dalam sehari, proyek tersebut memakan biaya 5x min 1000 ditambah 110 per X. Lalu, pada soal ditanya berapa hari yang harus diselesaikan dari proyek tersebut agar biaya proyek tersebut minimum. Nah, pada soal diketahui bahwa biaya per hari sehingga harus dikali dengan X terlebih dahulu. Nah, untuk mencari fungsi biaya X hari, maka perlu dikali dengan X. Karena pada soal diketahui 5x min 1000 ditambah 110 per X ini adalah biaya proyek dalam sehari. Sedangkan yang diminta adalah proyek tersebut diselesaikan. Nah, pernyataan yang di atas yaitu proyek tersebut dapat diselesaikan dalam waktu X hari. Maka 5x min 1000 ditambah 110 per X ini harus dikalikan dengan X hari ini.
maka didapat fx sama dengan x dikali dalam kurung 5x min 1000 ditambah 110 per x. Kemudian kita kalikan saja x dikali 5x, kemudian x dikali min 1000, dan x dikali 110 per x. Maka didapat hasilnya yaitu fx sama dengan 5x kuadrat min 1000x ditambah 110. Ini merupakan biaya proyek tersebut dalam X hari. Selanjutnya, jika sudah mendapatkan biaya proyek dalam X hari, yaitu fx sama dengan 5x kuadrat min 1000x ditambah 110, maka langkah selanjutnya yaitu menentukan berapa hari proyek tersebut diselesaikan dengan biaya proyek minimum. Yaitu biayanya yang kita sudah dapatkan tadi, itu ini. Selanjutnya, pertama-tama kita harus turunkan fx ini menjadi turunan f adsen x, yaitu fx sama dengan 5x kuadrat min 1000x ditambah 110. Selanjutnya kita turunkan menjadi f adsen x sama dengan 10x min 1000. Nah, 10x ini didapatkan dari turunan 5x kuadrat. Karena n atau pangkat dari x ini turun, lalu dikalikan dengan 5. Yaitu 2 dikali 5, x. Didapat 10x. Lalu, min 1000x ini jika diturunkan menjadi 1000, x-nya hilang. Dan 110 ini jika diturunkan menjadi 0. Nah, pada soal yang diinginkan adalah biaya proyek minimum. Jika minimum, turunan pertama dari fx yaitu f adsen x sama dengan 0. Jika sama dengan 0, maka kita langsung substitusikan saja f adsen x-nya ini menjadi 0. Yaitu didapat 10x min 1000 sama dengan 0. Lalu kita pindah ruaskan ke kanan min 1000 ini. Yang awalnya negatif menjadi positif karena ia pindah ruas. Lalu untuk mendapatkan nilai x, 10 ini kita pindahkan ruas menjadi bagi, yaitu x sama dengan 1000 dibagi 10. Yang dimana 1000 dibagi 10 adalah 100. Maka agar biaya proyek minimum, maka proyek tersebut diselesaikan dalam 100 hari. Baik, sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan saya akhiri presentasinya. Terima kasih.